Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi dengan saya di channel Mahkota Hati. Oke, seperti biasa ya, sebelum materi jangan lupa teman-teman semuanya tuliskan doa terbaik Anda ya di kolom komentar. Nah, itu saya nggak akan pernah bosan. Lagi-lagi saya katakan, saya nggak akan pernah bosan untuk mengajak Anda semuanya untuk terus menuliskan hajat-hajat Anda, impian-impian Anda, doa-doa Anda selama ini. Tuliskan teman-teman di kolom komentar. Itu doa sangat penting, sangat penting. Tidak ada yang bisa mengabulkan semua itu impian kita kecuali Allah. Makanya banyak-banyak berdoa. Mau pingin utang lunas, pingin hajat terkabul, pingin haji, pingin umrah, minta sama Allah. Tuliskan saja, nggak apa-apa. Yang banyak orang yang melihat, dan insya Allah ketika video ini ditonton banyak orang dan dibaca doa-doa Anda dan diaminkan, insya Allah itu mempercepat terkabulnya doa Anda. Maka jangan malas untuk banyak-banyak berdoa. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita bahas lagi-lagi tentang masalah hutang. Terkait masalah kenapa ya sulit Anda merasa sulit kali untuk menyelesaikan hutang Anda. Intinya gini teman-teman semuanya, pernah nggak Anda merasa itu sudah melakukan banyak hal, ikhtiar langit, ikhtiar bumi, tapi Anda merasa hutang Anda itu sulit banget rasanya untuk selesai, sehingga membuat diri kita ini capek, lelah, bosan. Belum lagi kita dimarahi, belum lagi kita dihina, belum lagi kita diancam dan lain sebagainya. Belum lagi urusan rumah, anak, itu semuanya berpengaruh. Karena kalau udah urusan hutang ini semuanya berdampak teman-teman semuanya. Keluarga, ya anak dan lain sebagainya itu berpengaruh, sehingga membuat ya kita ini capek, kita lemah, kita down. Bahkan kadang-kadang kita ingin putus asa dari semua ini. Bahkan gak sedikit tuh orang yang gara-gara utang itu mengakhiri hidupnya. Bahkan ada juga yang WA ke saya itu karena saking stresnya menghadapi hutang, dia berpikir tuh hampir mengakhiri hidupnya. Tapi dia japri ke saya, WA ke saya, dan saya katakan jangan. Insya Allah dibantu sama Allah, insya Allah ditolong sama Allah. Saya katakan demikian. Nah gini teman-teman semuanya, yang membuat sulitnya kita menyelesaikan hutang, yang membuat hutang kita itu nggak lunas-lunas, karena satu fokusnya teman-teman semua, Anda terlalu fokus memikirkan hutang itu. Anda setiap hari itu fokusnya hutang, bagaimana cara melunasin hutang. Jadi fokus Anda kepada mikirin hutang. Jadi akhirnya Anda stres sendiri, dan sebenarnya secara langsung Anda itu menghalang diri Anda untuk bisa keluar dari jeratan hutang itu sendiri. Kenapa fokus Anda itu? Karena hutang. Jadi yang makin kita memberikan vibrasi ke alam semesta tentang hutang itu, berarti kita mengizinkan diri kita itu untuk hadir di kehidupan kita itu adanya hutang, kesulitan dan lain sebagainya. Maka saran saya teman-teman semuanya, meskipun ini nggak mudah, kalau kita ingin segera cepat keluar dari jeratan hutang itu, jangan fokus pada hutangnya. Jangan fokus bagaimana cara menyelesaikan hutangnya. Memang benar, hutang itu tetap kita pikirkan, tetap kita cari cara bagaimana untuk bisa menyelesaikan hutang itu, untuk bisa menyelesaikan hutang itu. Tapi dalam hal ini teman-teman semuanya, alihkan fokusnya. Saya selalu bilang ya bahwa geser fokus Anda, jangan terlalu berfokus pada hutang, jangan berfokus bagaimana caranya, solusinya, jangan dulu teman-teman semuanya. Cukup kita menyadari dan meyakini bahwa kita ini sedang banyak hutang, kita ini sedang bulan depan atau tanggal sekian harus bayar hutang. Cukup kita memahaminya seperti itu saja, sampai di situ saja. Jangan langsung berpikir terlalu memaksakan pikiran kita tuh hutang. Jangan teman-teman semuanya, alihkan fokus itu dan percayakan aja urusan sama Allah. Artinya lepaskan. Tapi ingat teman-teman semuanya, tidak memikirkan hutang itu bukan berarti kita melupakan, tidak. Nggak boleh melupakan hutang. Kita tetap harus mengingat, dan kita benar-benar harus berniat untuk melunasi hutang kita. Tapi yang jadi masalah, fokus Anda jangan kepada hutangnya. Terus fokusnya apa? Fokusnya itu adalah satu, gali potensi diri. Yang kedua, perbaiki diri. Yang ketiga, cobalah pakai ikhtiar langit. Nah dalam hal ini saya menyarankan ikhtiar langit. Nah kenapa ini saya katakan? Karena saya pernah mengalami hal itu teman-teman semuanya. Dulu tuh saya benar-benar stres, bahkan saya itu sudah di tahap putus asa untuk menyelesaikan hutang. Saya tuh bertanya-tanya, kenapa sih hutang gak lunas-lunas? Sudah berbagai cara digunakan, berusaha berbisnis dan segala macamnya, tapi kok makin jauh, kok makin gak ketemu jalan keluar.
Nah, saya menangkap itu dan saya banyak belajar bahwa makin kita terus-terusan memikirkan hutang, makin kita memaksa memikirkan hutang, maka hutang itu akan sulit untuk lunas. Nah, sekarang caranya bagaimana? Caranya seperti cara saya, teman-teman semua. Caranya lepaskan hutang itu. Lepaskan hutang itu ke Allah. Dan berkali-kali saya sampaikan, sebenarnya bukan hanya hutang aja yang harus kita lepaskan, tapi semua masalah, bahkan semua persoalan keinginan kita itu kita lepaskan semuanya ke Allah. Karena bukan wilayah kita untuk memikirkan nanti bagaimana cara hutang kita, bagaimana caranya nanti hutang kita lunas, bagaimana nanti impian kita terwujud, bagaimana doa kita terkabul. Itu bukan ranah kita, itu wilayahnya Allah. Wilayah kita itu hanya berikhtiar, berusaha, berpikir positif. Selebihnya la haula wala quwata illa billah. Makanya mulai hari ini tuh coba teman-teman semuanya geser fokusnya. Jangan pikirkan utang, pahami saja bahwa saat ini Anda punya hutang. Dan nah, setelah itu fokus Anda rubah pada perbaikan diri, perbaikan ibadah. Itu teman-teman semuanya. Nah, oke, saya akan kasih beberapa amalan yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan sebagai jalan ikhtiar untuk menyelesaikan berbagai persoalan termasuk hutang. Yang pertama teman-teman semuanya, ini langsung aja yang pertama, ini monggo kalau mau diamalkan. Yang pertama sederhana teman-teman semuanya. Kalau kita mau melakukan ikhtiar jalur langit, lewat jalur langit untuk menyelesaikan hutang atau untuk menarik rezeki atau untuk meraih hajat-hajat doa-doa kita. Satu teman-teman semuanya, jaga sholat. Ini paling penting teman-teman semuanya. Jaga sholat, khususnya sholat wajib. Mulai dari subuh sampai subuh benar-benar ini jaga. Di awal waktu, benar-benarlah bersungguh-sungguhlah memanfaatkan waktu sholat itu untuk kita mengadu atas persoalan kita yang hadapin. Jaga sholat teman-teman semuanya, sholat wajib. Nah, kemudian yang kedua, berupayalah juga untuk melaksanakan sholat-sholat sunnahnya, qobliyah ba'diyahnya kerjakan. Kerjakan teman-teman semuanya. Sholat qobliyah ba'diyah kerjakan. Kan ada ya, kalau saya jelaskan panjang itu. Yang pertama teman-temannya sholat wajib jaga. Semaksimal mungkin apapun alasannya, pokoknya nggak ada alasan untuk tidak sholat. Harus sholat. Yang kedua, kerjakan sholat sunatnya, qobliyah ba'diyahnya. Kemudian sholat sunat yang lainnya apa? Paksakan diri untuk sholat duha minimal 4 rakaat setiap hari. Jangan tinggalkan itu. Kalau saya bahas tentang dahsyatnya sholat duha, ini panjang banget teman-teman. Insya Allah nanti di lain waktu akan kita bahas itu ya. Tapi dalam hal ini insya Allah sholat duha ini sangat diyakini bisa mempercepat terkabulnya doa dan bisa mempercepat untuk memudahkan jalannya rezeki untuk kita. Kerjakan itu. Bagi yang ada yang belum paham bisa belajar deh. Guru-guru kita atau tanya di YouTube atau di Google, klik aja cara sholat duha. Anda pelajarin situ. Anda pelajarin dan Anda kalau memang benar-benar lewat jalur langit, ya belajar. Kerjakan sholat duha teman-teman semuanya. Kemudian apa? Sholat-sholat yang lanjutnya. Sholat taubat. Usahakan setiap hari sholat taubat teman-teman semuanya. Saya alhamdulillah sampai hari ini atas izin Allah, alhamdulillah sampai hari ini saya selalu melakukan sholat taubat. Itu minimal 2 rakaat teman-teman semuanya. Waktu saya mengerjakan sholat taubat itu selesai sholat maghrib, saya sholat taubat 2 rakaat. Kemudian di sujud terakhir itu saya doanya doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu saya baca 10 kali. Nah, Anda mau mengerjakannya malam hari, selesai berbarengan dengan tahajud itu silakan, bagus teman-teman. Yang penting istiqomah dan Anda tidak berat untuk mengamalkan itu. Tapi teman-teman semuanya harus dipaksa. Saya katakan harus Anda paksa itu. Usahakan sholat taubat setiap hari. Karena salah satu sebab sulitnya hidup kita itu karena kesalahan kita, karena dosa kita, maka banyak minta ampun. Caranya bagaimana tuh? Laksanain, lakuin sholat taubat. Benar-benar minta ampun sama Allah. Nah, kemudian sholat sunnah selanjutnya apa? Sholat hajat. Usahakan sholat hajat. Nah, sholat hajat itu 2 rakaat ya, tapi ada sholat hajat khusus itu yang diajarkan oleh guru saya 4 rakaat, 2 kali salam. Itu saya kerjakan. Saya kadang-kadang mengerjakan sholat hajat itu 2 rakaat. Kadang-kadang saya kerjakan 4 rakaat. Sholat 4 rakaat itu bukan 4 rakaat sekali salam, tapi 4 rakaat itu 2 kali salam. 2 rakaat pertama salam, kemudian bangkit lagi, sholat, kemudian terakhir salam. Nah, saya itu berdoa. Nah, Anda lakukan itu. Kalau Anda nggak bisa melakukan sholat hajat 4 rakaat, ya boleh monggo 2 rakaat aja nggak apa-apa. Waktu saya kalau mengerjakan sholat hajat itu saya kerjakan selesai sholat isya. Selesai sholat isya, kadang jam 9 malam, kadang jam 10 malam, ya lihat kondisi. Yang penting saya berupaya untuk melaksanakan sholat hajat setiap hari. Karena hajat-hajat kita ini kan banyak, termasuk saya, kemudahan, rezeki dan lain sebagainya. Itu kerjakan. Ya kalau Anda mau mengerjakan sholat hajatnya itu di malam hari, berbarengan dengan sholat tahajud, monggo, bagus. Yang penting dikerjakan. Kemudian sholat yang lainnya apa? Sholat tahajud.
Kerjakan sholat tahajud teman-teman semuanya, minimal 2 rakaat, luangkan waktu kita. Karena sholat tahajud ini nggak mudah, berat teman-teman semuanya, berat banget. Butuh latihan yang ekstra, Nah, paksa bangun malam sholat tahajud di waktu itu, waktu-waktu yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Dan di waktu itu benar-benar peluang pengabulan doa terhadap impian kita itu sangat besar. Jadi harus bangun, paksa diri kita ini harus sholat tahajud dan kerjakan. Untuk awal mungkin setengah jam sebelum subuh sholat tahajud dulu 2 rakaat, kemudian sempat tambah witir 1 rakaat, jadi 3 rakaat gitu ya. 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kemudian Anda berdoa sama Allah, minta sama Allah, atau Anda banyak istighfar, boleh baca Quran, amalkan di situ. Boleh Anda banyak bersolawat. Yang penting di waktu-waktu menjelang subuh itu, kalau guru saya mengajarkan tuh perbanyak istighfar, minta ampun sama Allah. Itu biar istighfar aja sampai menjelang subuh. Astagfirullahaladzim, minta ampunan sama Allah, beristighfar, benar-benar kita bertobat sama Allah. Kalau yang mau baca Quran, monggo baca Quran, bersolawat silakan bersolawat, atau mau baca zikir-zikir yang lain, monggo silakan. Yang penting kerjakan sholat tahajudnya. Itu sholat sunatnya teman-teman semuanya. Amalannya itu ya, pertama sholat wajib, kemudian sholat qobliyah ba'diyah kerjakan, sholat sunat yang lainnya, sholat duha, sholat tobat, sholat hajat, sholat tahajud kerjakan. Nah, untuk zikirnya sederhana teman-teman, amalkan istighfar dan sholawat, insya Allah itu udah cukup. Bukan berarti kita menyepelekan amalan yang lain ya, tidak. Amalan itu kan banyak ya, banyak banget. Ada Awaqiyah, ada Yasin, banyak banget deh, banyak banget lah. Kalau kita berfokus pada amalan nggak sempat waktu kita. Tapi dalam hal ini saya menyarankan amalkan istighfar dan sholawat. Nah, kapan mengamalkan waktunya bebas, Anda kapan aja melakukan boleh, tinggal tergantung waktu Anda kapan yang Anda enak, nyaman ngamalkan, dan Anda tidak mengatet, amalkan. Mau malam hari, mau setiap hari di saat kegiatan aktivitas itu monggo, yang penting hati kita terus connect ke Allah. Kalau saya ditanya, saya ngamalin istighfar tuh malam hari selesai sholat tobat tuh 100 kali istighfar ya, minimal tuh paling sedikit 100 kali, kadang-kadang sampai 1000 kali saya, tergantung kondisi. Itu kalau istighfar. Kemudian kalau sholawat saya amalkan tuh 100 kali saya baca, kadang saya amalkan 1000 kali, tergantung kondisi. Tapi berupaya untuk ngamalin sholawat ini paling sedikit 1000 kali teman-teman semua. Karena insya Allah sholawat ini benar-benar dahsyat banget. Banyak banget mereka yang sudah merasakan manfaat, keajaiban dari ngamalin sholawat. Nah, perkara waktunya mengamalkannya, saya katakan tadi, sesuaikan aja dengan waktu Anda. Kalau saya ngamalin istighfar itu selesai sholat maghrib, ngamalin sholawat itu juga selesai sholat maghrib sering. Kadang saya juga habis isya itu ngamalin sholawat sama istighfar juga. Yang penting tergantung waktu kita bagaimana mengamalkannya. Amalkan itu teman-teman semuanya. Pakai cara itu, kemudian saat Anda berdoa, bervisualisasilah. Sekali lagi saya katakan, visualisasikan impian Anda, doa Anda. Misalnya Anda ingin hutang lunas, selesai Anda ngamalin istighfar, ngamalin sholawat, visualisasikan, bayangkan seolah-olah hutang Anda benar-benar sudah lunas. Walau faktanya belum, tapi latih pikiran Anda itu untuk memvisualisasikan seolah-olah hutang Anda sudah benar-benar lunas, Anda nggak punya hutang lagi. Lakukan itu teman-teman semuanya. Pakai cara itu. Nah, kalau semua rangkaian ibadah yang saya sebutkan tadi sudah kita lakukan, tinggal satu. Apa itu? Pasrahkan hasilnya ke Allah. Fokus Anda jangan pada hasil, fokus Anda jangan pada keajaiban. Jangan pada keajaiban fokusnya teman-teman. Keajaiban itu bukan wilayah kita, itu sudah urusan Allah. Wilayah kita itu berikhtiar, berdoa, memperbaiki diri, memperbaiki amal, ibadah, itu. Selebihnya apapun hasilnya, itu yang terbaik. Karena sesungguhnya Allah lebih tahu dari diri kita. Nah, jadi itu teman-teman semuanya. Saya katakan ya di awal tadi, bahwa yang membuat sulitnya hutang kita lunas karena kita terlalu fokusnya memikirkan hutang. Nah, mulai hari ini lepaskan. Jangan berfokus pada hutangnya, tapi berfokuslah pada potensi diri kita, memperbaiki diri, kita banyak bertobat, beribadah sama Allah. Karena insya Allah, kalau kita fokusnya itu perbaikan diri, kita lihatnya ke dalam bukan keluar, maka solusi itu akan dibuka sama Allah. Bahkan keajaiban itu akan cepat datang. Nah, sebenarnya banyak sih yang ingin saya bahas ya, panjang lebar, tapi memang karena teringat waktu ya. Tapi intinya itu teman-teman semuanya. Mulai hari ini jangan terlalu fokus memikirkan hutang, tapi alihkan fokusnya, sadari aja, pahami aja bahwa saat ini kita sedang banyak hutang, sedang punya masalah hutang. Kita sadari bahwa kita harus menyelesaikan hutang itu, selesai titik. Selebihnya Anda geser fokusnya
perbaikin ibadah, amalkan yang saya sampaikan tadi. Monggo silakan lakukan itu secara istiqomah. Hadapin semuanya, jalanin aja, nikmatin saja apapun yang terjadi. Insya Allah kalau kita benar-benar datang ke Allah pasti ditolong sama Allah. Dan harus yakin, harus percaya bahwa tidak mungkin Allah ngasih ujian itu di luar batas kemampuan. Itu teman-teman semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.